Sampurasun, selamat pagi umat yang Kristus kasihi. Mari pagi hari ini kita memulai seluruh aktivitas kita dengan lebih dulu merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk menikmati hari baru dan kami rindu melandasinya sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu berfirmanlah Bapa, dalam Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. Mereka juga berkata, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi." Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Umat yang Kristus kasihi, demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita semua dapat memelihara agar kita dapat berbahagia. Umat yang Kristus kasihi, tema pada renungan pagi di Jumat 27 Maret ini berjudul bijak menggunakan kemampuan. Hari ini kita hidup di zaman yang penuh dengan perkembangan teknologi. Banyak hal yang dulu terasa sulit, sekarang bisa dilakukan dengan mudah. Kita bisa mencari informasi dengan cepat, berkomunikasi dengan orang yang jauh, bahkan menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI untuk membantu berbagai pekerjaan. Semua perkembangan ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun sebenarnya Alkitab sudah sejak lama menunjukkan bahwa manusia memang memiliki potensi yang besar. Seperti firman Tuhan yang kita baca hari ini dalam Kejadian pasal 11 tentang pembangunan Menara Babel. Pada waktu itu manusia memiliki satu bahasa dan bekerja bersama dengan satu tujuan. Karena kesatuan dan kemampuan mereka, maka mereka dapat merencanakan sesuatu yang sangat besar. Tuhan sendiri melihat bahwa apapun yang mereka rencanakan, hampir tidak ada yang tidak dapat mereka lakukan. Namun masalahnya bukan pada kemampuan mereka. Masalahnya ada pada hati mereka. Mereka membangun menara itu supaya nama mereka sendiri menjadi besar. Mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka tanpa melibatkan Tuhan. Nah, kisah ini mengingatkan kita bahwa kemampuan manusia adalah pemberian Tuhan. Kemampuan untuk berpikir, mencipta, dan mengembangkan teknologi, semuanya berasal dari Tuhan. Dan kemampuan itu harus digunakan dengan hati yang benar. Jika manusia menggunakan kemampuan dan teknologi dengan kesombongan atau untuk hal-hal yang tidak baik, maka semua itu bisa menjauhkan manusia dari Tuhan. Tapi jika digunakan dengan hikmat, teknologi justru bisa menjadi alat untuk melakukan banyak kebaikan. Nah, umat yang Kristus kasihi, kita bisa menggunakan teknologi untuk belajar, untuk bekerja dengan lebih baik, membantu orang lain,
bahkan membagikan hal-hal yang membangun. Dengan cara itu, kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu yang paling penting bukan hanya kemampuan atau teknologi yang kita miliki, tetapi sikap hati kita di hadapan Tuhan. Apakah kita menggunakan semua itu hanya untuk diri kita sendiri, untuk membesarkan ego kita, ataukah kita menggunakannya dengan tanggung jawab, dibarengi oleh hikmat dari Tuhan? Nah, kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menggunakan setiap kemampuan yang kita miliki dengan bijak, dengan hati yang rendah, dan dengan tujuan yang baik. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya Engkau menemukan hati kami yang salah ketika kami menggunakan atau memanfaatkan teknologi bukan untuk memuliakan Tuhan atau menjadi berkat bagi sesama kami. Tapi sungguh hari ini kami bersedia untuk Engkau tuntun ya Roh Kudus, agar kami dapat menggunakan setiap pengetahuan, teknologi, dan kemampuan yang kami miliki dengan sikap hati yang benar, yaitu ditujukan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami rindu melakukannya karena kami sungguh bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah karuniakan. Ini kami yang berserah diri kepadamu Bapa. Pakailah kami menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Di dalam Kristus kami berserah. Amin.